Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu, mungkin juga pernah mendengar peribahasa sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Artinya semuanya mesti harus dipersiapkan, semuanya mesti harus diantisipasi, mesti kita harus berjaga-jaga terhadap kemungkinan-kemungkinan, baik itu kemungkinan yang baik maupun kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Sedia payung sebelum hujan. Peribahasa ini saya rasa membantu kita semua untuk merenungkan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya perumpamaan soal kerajaan surga dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kalau kita ditanya, kita ini termasuk gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana? Termasuk yang mana? Yang bodoh. Siapa yang membawa payung? Yang membawa mantol, itu adalah mantol kebijaksanaan. 5 gadis bodoh sama sekali tidak mempersiapkan apa-apa kecuali pelita yang bernyala.
Tetapi supaya pelita itu bernyala, mesti harus mempersiapkan cadangan minyak. Sementara gadis yang bijaksana, pelita yang menyala, dan pasti nanti nyalanya akan redup kalau minyaknya itu habis. Maka 5 gadis bijaksana ini menyediakan minyak supaya pelitanya tetap menyala. Dalam permenungan saya, yang disebut dengan pelita itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah pelita dalam hidup kita. Apakah Yesus selalu menyala di dalam diri kita? Atau seringkali redup? Bahkan bisa jadi lalu pelita Yesus itu padam dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan di dalam hidup kita ini. Lalu minyaknya itu apa? Minyaknya itu adalah iman. Maka kalau Yesus sebagai pelita dan minyak kita itu adalah iman, kita diajak supaya minyak iman tidak pernah habis dalam hidup kita, supaya Yesus sebagai pelita terus menyala-nyala di dalam hidup kita ini. Minyak iman itu apa dalam hidup kita? Minyak iman itu adalah apa yang disabdakan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, itu adalah minyak iman. Yesus mengajarkan apa kepada kita? Yesus mengajarkan kepada kita soal cinta kasih. Pernahkah kasih kita itu padam dalam hidup kita? Pernahkah kita mengalami defisit kasih di dalam hidup kita ini? Pernahkah kita kekurangan kasih di dalam hidup kita ini? Sehingga yang ada dalam hidup kita adalah rasa dendam, rasa benci dengan orang lain. Rasa dendam dan rasa benci akan memadamkan pelita, akan memadamkan Yesus yang ada dalam diri kita. Tetapi kalau yang ada dalam hidup kita ini adalah kasih, pelita itu akan terus bernyala. Persoalannya bagaimana kita mempertahankan yang namanya kasih di dalam hidup kita ini. Kadangkala kita mudah tersinggung. Kadangkala kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Kadangkala kita menjadi orang-orang yang mudah marah. Minyak iman kita adalah pengampunan. Pengampunan itu diajarkan oleh Yesus. Apakah di dalam hati kita, apakah di dalam diri kita, apakah di dalam hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mengampuni, atau cenderung pribadi kita ini adalah pribadi-pribadi yang dendam dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Yang paling menyakiti hati kita itu siapa toh? Orang yang jauh atau orang yang dekat? Orang yang dekat ya. Orang yang dekat itu ternyata orang yang paling kerap menyakiti hati kita. Kalau orang yang jauh, mungkin orang yang tidak kenal, mengumpat diri kita tidak akan pernah sakit. Sakit mungkin hanya sementara, setelah itu kan kita tidak pernah ketemu dengan orang yang mengumpat kita itu. Tetapi kalau yang mengumpat itu istri kita, kalau yang mengumpat itu suami kita, rasa-rasanya seperti apa? Ketemu itu rasa-rasanya pengen membalas untuk mengumpat. Sakitnya itu di sini katanya, itu kan? Maka supaya kita tidak memendam rasa sakit dalam hati, mari kita mengembangkan yang namanya minyak iman, yakni pengampunan. Gampang tidak?
Gampang tidak? Gampang tidak? Saya tanya sampai 3 kali loh, seperti Yesus tanya kepada Petrus loh. Gampang tidak? Kalau tidak itu berarti tidak ada kemauan. Mengampuni itu gampang, karena pengampunan itu ya bukan soal rasa. Pengampunan itu soal keputusan. Sekalipun rasanya masih sakit, tetapi saya akan tetap mengampuni. Itu kan yang dicontohkan oleh Yesus ketika di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dalam keadaan sakit, tersalib. Ini adalah minyak iman, mengasihi, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, itu adalah minyak iman. Yesus mengajak kita menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang berbela rasa, seperti yang dibuat Yesus ketika ada orang buta disembuhkannya sehingga bisa melihat. Ketika ada orang tuli disembuhkannya supaya bisa mendengar. Ketika ada orang lumpuh disembuhkannya supaya bisa berjalan. Yesus peduli. Maka kepedulian bela rasa itu adalah minyak iman yang mesti harus senantiasa kita bawa di dalam hidup kita ini. Sedia payung sebelum hujan, sedia minyak iman sebelum dipanggil Tuhan, ya kan? Kita tidak tahu kok Tuhan itu datang kapan. Seperti dalam perumpamaan Injil hari ini, apakah pagi, apakah siang, apakah malam, dia ternyata tengah malam datang. Kalau kita ingin diajak dalam pesta perjamuan nikah anak domba, dalam bacaan Injil kan orang-orang lalu masuk ke dalam ruang perjamuan nikah, mereka diajak untuk ikut. Itu karena mereka hidupnya senantiasa menyediakan minyak iman itu. Kasih, pengampunan, bela rasa atau kepedulian, ini yang diajarkan oleh Yesus. Semoga minyak iman yang diajarkan oleh Yesus tidak pernah padam, tetapi senantiasa mengalir deras dalam hidup kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita.